Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pertemuan kita pada hari ini agar diberkahi, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Sekarang silakan pimpinannya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, tadi kita udah mulai dengan berdoa. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, kita sebaiknya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, lagu Indonesia Tanah Air Beta. Pada semuanya kan? Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Indonesia tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, semua yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita hari ini silakan kalian simpan ya. Oke, jadi minggu lalu kalian sudah belajar tentang operasi bilangan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Ada yang udah tahu apa itu sistem persamaan linear satu variabel? Belum. Oke, belum ada yang tahu ya? Ya Bu. Jadi sistem persamaan linear satu variabel itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Salah satunya kita dapat menghitung harga barang kita beli. Misalnya kita pergi ke warung gitu ya, kita dapat mengenal harga barangnya jika hal itu jumlah dari total belanja yang kita beli. Kita juga bisa menghitung kecepatan rata-rata perjalanan yang kita lalui melalui SPLSP ini atau sistem persamaan linear satu variabel, dan masih banyak lagi. Oke, tadi kalian nggak mengetahui kan apa itu sistem persamaan linear satu variabel. Coba kalian perhatikan contoh yang Ibu tulis di papan. Nah, berapa hasilnya yang Ibu tulis di papan, anak-anak? 13. Yakin 13 jawabannya? Yakin. Bagaimana cara memperoleh jawabannya? Coba, Mita. 5 tambah 2Y sama dengan 7. Habis itu 4Y tambah 2 sama dengan 6. Jadi 7 itu ditambah 6 sama dengan 17. Anda apakah betul jawaban dari kawannya? Yakin? Intan yakin jawabannya betul? Yakin, Bu. Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Coba satu orang maju ke depan. Silahkan Reva untuk mengerjakannya. Mari kita lihat jawaban dari kawannya apakah benar atau salah ya. Ini yang salah.
Oke. Coba kita lihat jawaban dari kawannya. Ada yang tahu datangnya X dari mana di sini? Tidak, Bu. Reva, dari mana datangnya X? Yang ditulis di papan? Apakah ada menurut jawabannya? Apakah Reva yakin jawaban yang ditulis itu benar? Yakin, Bu. Oke, jadi mari sama-sama ya kita bahas. Nah, kita tulis lagi nih di sebelah kiri soalnya. Coba di sini kan terdapat nih ada namanya variabel Y, ini kita namakan sebagai variabel ya. Nah, variabel tuh nggak harus mesti Y, ada bisa juga A, B, C dan huruf-huruf yang lain sampai Z. Nah, tapi di sini di soal dikatakan variabelnya itu adalah Y. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita kelompokkan dulu nih, mana dia yang sejenis, mana dia yang merupakan variabel dengan variabel, dan mana yang tidak. Coba yang mana yang, jadi yang mana nih kita kelompokkan yang sebelah kiri, yang variabel atau yang tidak variabel? Yang variabel. Yang variabel dulu berarti. Nanti kita tulis 2Y. Mana lagi yang variabel? 4Y. Nah, 4Y ini kan dia di ruas kanan. Kita pindah ke ruas kiri, maka tandanya akan berubah. Nah, sebelah kanan ini kan 4Y ini dia bernilai positif. Jadi kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif. Kita tuliskan jadi minus 4Y. Selanjutnya langkahnya yang tidak memiliki variabel. Berarti kita tuliskan angka 2. Setelah itu 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus 5. Kita tuliskan menjadi 2 dikurang 5. 2. Nah, ini sudah sama nih kan, udah kita kelompokkan. Yang variabel dengan variabel, yang tidak dengan yang tidak kan. Setelah itu 2Y dikurang 4Y berapa? Minus 2Y. Kenapa minus 2Y? Karena 4Y itu kan lebih besar dari 2Y. Oke, betul. Berarti 2Y dikurang 4Y sama dengan minus 2Y. Setelah itu 2 dikurang 5 minus 3. Nah, ini seperti operasi biasa aja ya, operasi biasa. Setelah itu nih minus, kita ingin mencari nilai Y kan, berarti sama-sama bisa kita bagi dengan 2 ya untuk mendapatkan nilai Y. Maka kita bagi minus 2Y per Ini 3Y. 2. Karena kan tadi untuk mendapatkan nilai Y, maka yang minus 2Y ini dia harus habis, tinggal menilai Y. Maka minus 2Y per 2 sama dengan minus 3 per 2. Ini bisa kita habiskan, minus 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Maka jadi hasilnya minus Y sama dengan minus 3 per 2. Nah, ini kan sama-sama minus. Nilai variabel itu tidak boleh minus. Nah, kita sama-sama kalikan dengan minus sehingga hasilnya positif. Y sama dengan 3 per 2. Nah, jadi hasilnya dapat kita peroleh nilai Y itu adalah 3 per 2. Coba kita lihat lagi yang sebelah kanan yang diselesaikan oleh kawannya tadi. Nih, kendalanya kan dari mana datangnya X kan? Nah, jadi tadi Reva berpikir bahwa setiap sistem persamaan linear satu variabel itu hanya mencari X, nilai X saja. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi,
Sistem persamaan linear itu tidak hanya mencari nilai X ataupun Y. Bisa nilai-nilai yang lain tergantung dari variabel yang digunakan. Dulu deh. Dah. Nah, seperti yang kalian jelaskan tadi juga kan? Berapa tadi yang dijelaskan oleh Mita? 13. Nah, 5 tambah 2Y ini kan dia tidak sejenis. Jadi tidak bisa langsung kita tambahkan. Dan begitu pula dengan 4Y tambah 2 nih. Dia tidak sejenis. Ini variabel memiliki variabel dan ini tidak. Maka yang seperti Ibu bilang tadi, kita kelompokkan dulu dia mana yang sejenis yang memiliki variabel dan mana yang tidak memiliki variabel. Oke, jadi dari tadi kawan-kawannya Mita dan Reva yang udah menjawab ya. Coba kalian tentukan apa yang seharusnya kita lakukan agar dapat mendapatkan hasil dari sistem persamaan linear satu variabel tadi. Jadi pertama harus kita variabelnya mengajari itu dipindahkan. Kalau variabelnya di kiri maka kedua-duanya jadi negatif. Setelah itu ada lagi Kita bagi hasil akhirnya ya. Bukan tanda positifnya. Itu kalau dia terpindah ke luas. Oke. Jawaban teman-temannya tadi coba Nanda simpulkan bagaimana langkah-langkah kita dalam menyelesaikan sistem persamaan linear satu variabel tadi. Jadi dari kesimpulan teman-teman kita tadi bisa kami dan Nanda simpulkan yaitu dengan melihat mana yang memiliki variabelnya terlebih dahulu, jadi disamakan terlebih dahulu, kemudian di saat pemindahan pengelompokan luasnya, jadi dari sisi positif jadi negatif jika dipindahkan, dan kalau negatif jika dipindahkan menjadi positif. Ya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan kepada kawannya. Oke, selanjutnya karena kalian sudah memahami nih bagaimana penyelesaian langkah-langkah sistem persamaan linear satu variabel, Ibu akan kelompokkan kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, Ibu akan bagi soal dalam LKPD, kalian akan menyelesaikannya di dalam kelompok. Maka selesaikanlah soal yang diberikan itu dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya dengan jawaban yang baik dan benar, karena hasil nilai kalian akan diperoleh dari nilai kelompok. Bagian kelompoknya silakan barisan depan nih satu kelompok, silakan dirapatkan kursinya, dan yang di belakang satu kelompok, jadi 2 kelompok. Jadi ini Ibu akan bagikan LKPD, kalian jawab dengan baik dan benar. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah kalian diskusikan dengan temannya. Oke, waktunya udah habis. Oke, jadi kalian silakan kelompok
1. Mempresentasikan hasil jawaban yang telah diperoleh. Silakan kelompok 1 perwakilan. Semua aja berdiri. Silakan. Silakan tulis di papan tulis. Silakan kawannya minggir, tidak apa-apa. Jadi dari 3x kurang 5x jadi min 8x. Yang ini kita kurang min 2x kurang 6 sama dengan min 8. Jadi min 8x sama dengan kita bagi min 8x bagi min 8 x sama dengan 1. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Nah, sangat benar ya jawabannya. Silakan dulu kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah sangat benar ya jawaban dari kelompok 1 tadi. Coba kita beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi kalian ini udah paham bagaimana langkah-langkah penyelesaian dalam sistem persamaan linear satu variabel. Nah, berarti dapat kita simpulkan untuk mencari langkah-langkah itu. Yang pertama, kita kelompokkan dulu dengan yang sejenis, yaitu dengan variabelnya, dan yang tidak ya. Setelah itu kita, jika dia berpindah ruas, maka tandanya akan berubah. Jika dia positif, maka akan menjadi negatif. Oke, tadi kalian sudah menyelesaikannya dengan baik. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, tadi kami sudah berusaha kan sama-sama menyelesaikan masalah yang ada pada soal. Nah, dalam kehidupan kita pasti kita juga menemui ini yang namanya masalah. Tergantung dari seberapa keras kita untuk menyelesaikannya dan mencari solusinya ya. Oke, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.